Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa rahimakumullah, alhamdulillah saya bisa menyapa Anda semuanya walaupun melalui media ini. Insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan urgensi ikhlas dalam beramal soleh. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ilham Manggani. Saya lahir di Bandung 1 Januari 1984. Pekerjaan sehari-hari adalah guru madrasah dan dalam organisasi saya ini adalah Wakil Ketua Pemuda Persis Jawa Barat masa jihad 2019-2023. Setiap orang pasti pernah beramal dan setiap orang pasti akan beramal, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Tapi apakah setiap amal orang itu pasti mendapat pahala sebagaimana yang Allah janjikan dalam surat Al-Ahzab? Ataukah justru dia tidak akan mendapatkan apa-apa? Nah, inilah yang tentu akan nantinya menjadi suatu kekecewaan bagi orang-orang yang mungkin dia itu sholat ataupun melaksanakan sedekah, melaksanakan puasa dan amal ibadah yang lainnya. Dan ini sangat tidak diharapkan, karena kita mengharapkan dari sholat, dari ibadah itu pahala dari Allah. Tapi justru sebaliknya, apa yang didapatkan adalah yang lain, yaitu mungkin kerugian, yaitu siksa api neraka dan lain sebagainya. Nah, inilah yang tidak kita harapkan. Lalu apakah mungkin amal itu tidak mendapatkan pahala atau tidak diterima oleh Allah? Karena yang kita tahu, apabila berbuat baik surga, apabila berbuat baik pasti akan dapat pahala. Dan terus di dalam hadis juga sama, Rasul bersabda, orang masuk surga karena dia berbuat baik. Tapi justru Allah membuktikan, Allah memberitahu kepada kita bahwa memang benar ada orang yang tidak masuk surga, ada orang yang tidak diterima amal ibadahnya, ada orang yang ditolak amal ibadahnya. Contohnya seperti dalam surat Al-Ma'un ayat keempat ini. Orang rajin sholat, tapi celakalah bagi orang yang sholat. Wailul lil musallin. Kenapa orang yang sholat celaka? Seharusnya orang yang sholat itu dia mendapatkan surga. Seharusnya orang yang sholat itu selamat dari neraka. Tapi justru kenapa dia malah celaka? Dan celaka di akhirat itu adalah neraka. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 264, bagi orang-orang yang mendermakan, yang bersedekah, ternyata pahala sedekahnya batal. Tidak jadi pahala apa-apa. Disebabkan apa? Disebabkan dia bersedekah dengan cara selalu menyebut-nyebut kebaikannya. Orang bersedekah tapi menyakiti hati orang yang dia sedekah. Nah, inilah gambaran bahwa ternyata tidak setiap amal itu pasti diterima, pasti mendapat pahala. Buktinya dari contoh 2 ayat ini, bahkan dari ayat-ayat yang lain juga banyak kita temukan bahwa tidak setiap amal itu berpahala atau akan mendapatkan ganjaran surga. Tapi justru orang beramal malah mendapatkan siksa neraka. Apa yang menjadi penyebabnya? Nah, buat teman semua, ternyata diakibatkan orang dalam beramalnya itu tidak memenuhi standar kualifikasi yang ditentukan oleh Allah, yaitu adanya keikhlasan dan sesuai dengan petunjuknya yang sudah diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Orang sholat dengan riya, orang sholat dengan lalai, maka sholatnya celaka. Orang melaksanakan ibadah maliyahnya dengan zakat, infak, sedekah, tapi batal pahalanya dikarenakan dia itu tidak
melaksanakan amanah, yaitu dengan berlemah lembut dan berbuat baik. Lalu, apa yang disebut dengan ikhlas? Karena ikhlas ternyata menjadi kunci dari diterimanya amal, agar kita tidak gagal di dalam melaksanakan amal kita, agar kita mendapatkan pahala yang kita harapkan dari amal soleh kita. Nah, ikhlas inilah nanti yang akan menjadi pendorong dan akan menjadi asar di dalam kebaikan kita, sehingga itu menjadi hal yang akan dicatat di dalam kebaikan. Nah, makanya nanti yang namanya ikhlas adalah kita melaksanakan amal ibadah yang sesuai dengan yang diharapkan atau hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini ada beberapa definisi. Enter. Ada beberapa definisi dari ikhlas. Bahwa ikhlas itu menghendaki keridhaan Allah dalam satu amal, membersihkannya dari segala individu maupun duniawi. Jadi hanya dengan inilah kita beramal dengan tidak melatar belakangi sesuatu kecuali karena Allah. Tidak karena urusan dunia, tidak karena kita beribadah ingin mendapatkan syahwat. Orang ibadah dikarenakan dia mencintai seseorang. Orang beribadah karena dia ingin kedudukan. Orang mendermakan harta, membagi harta karena dia ingin mendapatkan kembali hartanya. Ingin mendapatkan ketenaran. Dan bahkan tidak sedikit orang mencari kedudukan, orang mencari jabatan dengan menebar kebaikan agar nantinya dia dapat terpilih dan menjadi mempunyai kedudukan. Nah, ini kan kalau kita perhatikan banyak praktek-praktek seperti itu. Dan tidak sedikit banyak memanfaatkan amal-amal ibadah hanya untuk mencari jabatan tersebut. Orang berbondong-bondong sekarang musim ke masjid. Orang berbondong sekarang banyak memberi bantuan sembako dan lain sebagainya. Nah, makanya pentingnya kita ikhlas dalam beramal soleh, karena ikhlas itu merupakan perintah Allah. Yang kedua, ikhlas merupakan manifestasi tauhid. Wujud ketauhidan kita adalah ikhlas dalam beramal. Kemudian ikhlas salah satu syarat diterimanya amal. Lalu ikhlas menentukan nilai amal kita. Innamal a'malu binniyat. Kita itu beramal karena apa? Maka niat kita itu akan menentukan menjadi soleh atau menjadi toleh, menjadi sesuatu yang berbahaya atau jadi dosa. Kemudian ikhlas menyelamatkan dari godaan setan. Tidak adanya keikhlasan akan mencelakakan kita di akhirat. Orang merasa dirinya sudah punya amal, ternyata di hadapan Allah amal tersebut ditolak. Dia berjihad, ditolak amal jihadnya. Dia bersedekah, ditolak amal sedekahnya. Dan dia ahli ilmu, ditolak keilmuannya karena semuanya demi urusan dunia. Ingin disebut pahlawan, ingin disebut dermawan, ingin disebut ulama atau ahli ilmu. Dan kemudian ikhlas mendatangkan kekuatan dan pertolongan dari Allah. Sehingga Rasul pun ketika diancam untuk dibunuh, beliau hanya mengatakan, siapa yang akan menolongmu? Allah lah yang akan menolongku. Sampai gemetarlah hati si musuh, sehingga pedangnya terjatuh. Diakibatkan apa? Keyakinan Rasulullah tidak ada yang bisa menandingi dari kekuatan Allah. Ini dari apa? Dari adanya ikhlas di dalam diri, menyerahkan segala sesuatunya hanya untuk Allah. Maka penting untuk kita menjaga agar selalu istiqomah dalam keikhlasan. Bukan hanya beramal, tapi istiqomah juga dalam amal itu dengan ikhlas.
Karena apa? Kalau dari salah satu ini kita luput saja, maka bisa jadi amal kita itu tidak ikhlas. Dan apabila tidak ikhlas, akan rusak. Sebagaimana tadi orang-orang yang mengharapkan pahala, tapi ternyata tidak mendapat pahala. Maka agar kita senantiasa ikhlas, jauhi pertimbangan-pertimbangan pribadi, potong kerakusan terhadap dunia, kikis dorongan-dorongan nafsu, bersungguh-sungguh dalam beramal karena Allah, dan jadikan ingin selamat dunia akhirat sebagai tujuan kita dalam beramal. Maka insya Allah kita akan istiqomah dalam beramal dengan keikhlasan karena Allah. Maka mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ikhlas dalam beramal dan dijauhkan dari gagalnya amal kita dikarenakan tidak ikhlas karena Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya Ilyas Rahman Gani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.